warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fatihah Ainun Saputri NPM 19133100002 dan saya sendiri Nurul Dwi Astuti NPM 19133100007. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah hukum bisnis bab hukum benda. Nah, langsung saja, apa sih itu hukum benda, lalu macam-macam benda. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu benda. Nah, benda itu sendiri terdapat dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Untuk benda dalam artian luas yaitu adalah segala sesuatu yang menjadi objek hukum dan kewajiban hukum. Nah, yang termasuk dalam arti luas suatu benda itu ya ada dua, benda yang dapat dilihat dan benda yang tidak dapat dilihat. Contoh dari benda yang dapat dilihat yaitu adalah seperti meja, mobil, lalu sepatu, pensil, buku, pokoknya yang bisa dilihat menggunakan indera penglihatan kita. Lalu untuk benda yang tidak dapat dilihat itu seperti hak merek, hak cipta, lalu ada hak tagih dan lainnya. Lalu untuk pengertian benda dalam arti sempit itu sendiri yaitu merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat. Lalu apa itu hukum benda? Itu yaitu merupakan aturan atau hukum yang mengatur hubungan manusia sebagai subjek hukum dengan benda sebagai objeknya. Tadi kan kalau benda itu segala sesuatu menjadi objek dan kewajiban. Nah, kalau hukum benda dilihat dari kata-kata hukum kan kemarin sudah membahas ya, kalau hukum itu merupakan aturan yang mengatur manusia. Nah, jadi kalau hukum benda yaitu adalah aturan hukum yang mengatur manusia sebagai subjek dan bendanya itu sebagai objek hukumnya. Lalu lanjut kepada macam-macam benda. Nah, macam-macam benda itu dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu menurut benda berwujud dan tidak berwujud. Nah, untuk pengertian dari benda berwujud itu sendiri yaitu merupakan sesuatu yang dapat diraba oleh manusia. Contohnya kalau meja kan dapat diraba, berarti meja dapat digolongkan menjadi termasuk golongan benda yang berwujud. Lalu ada benda yang tidak berwujud. Tadi kan ada contoh seperti hak merek. Nah, kita kan tidak bisa meraba benda tersebut, jadi itu termasuk golongan benda tidak berwujud. Gitu. Lalu ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, benda bergerak itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan. Sedangkan untuk benda yang tidak bergerak yaitu segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan atau benda tersebut bersifat tetap, seperti itu. Nah, untuk contohnya tadi untuk benda bergerak. Nah, tadi kan meja. Nah, meja itu kan bisa kita pindahkan. Lalu sepatu itu juga bisa kita pindahkan. Jadi itu termasuk golongan benda yang bergerak. Lalu untuk contoh dari benda yang tidak dapat bergerak atau benda tidak bergerak yaitu seperti tanah, karena tidak dapat dipindahkan. Masa iya kita mau minum tanah gitu. Jadi dapat disimpulkan kalau yang segala sesuatu yang pokoknya bisa dipindahkan oleh kita itu ya disebut dengan benda bergerak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hak manusia. Nah, hak manusia itu sendiri ada dua. Yang pertama yaitu adalah hak kebendaan dan yang kedua yaitu adalah hak perseorangan. Nah,
hak kebendaan itu sendiri yaitu merupakan hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Nah, hak kebendaan itu dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Contohnya itu ada hak milik dan hak pakai. Gitu. Lalu untuk hak perseorangan itu hak yang memberikan tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Hak ini itu hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau pihak tertentu saja. Contohnya seperti ini. Saya berhutang kepada Mbak Fatihah. Nah, saya bilang kalau saya bakal balikin 2 minggu saya akan mengembalikan uang tersebut. Akan tetapi saya itu 2 minggu kok nggak ngembaliin. Nah, Mbak Fatihah ini berhak untuk menuntut saya gitu. Dan yang hanya dapat dituntut itu hanya saya. Ya, kalau logikanya masa iya yang melanggar hak itu saya, tapi yang tanggung jawab mungkin teman-teman yang lainnya. Jadi kayak nggak adil gitu dan menyalahi aturan gitu. Itu yang untuk hak perseorangan. Tapi kalau yang hak kebendaan itu siapa aja yang melanggar itu akan mendapatkan penagihan dari seseorang. Nah, dari beberapa penggolongan macam-macam benda tersebut yang tadi saya sebutkan, itu terdapat pembedaan yang luas pada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, itu karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai kedudukan berkuasa, lalu yang kedua yaitu mengenai penyerahan, yang ketiga kadaluarsa, yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah mengenai pembebanan sebagai benda jaminan utang. Nah, yang pertama yaitu mengenai kedudukan berkuasa. Pada benda bergerak itu dikenal adanya bezit, sedangkan untuk benda yang tidak bergerak itu tidak mengenal adanya bezit. Nah, bezit itu apa sih? Nah, bezit itu sendiri merupakan suatu keadaan lahir ketika seseorang itu menguasai benda yang mana seolah-olah benda tersebut itu merupakan kepunyaannya sendiri atau kepemilikannya sendiri, sekaligus oleh hukum itu dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut. Sebenarnya benda tersebut itu miliknya siapa, itu tidak mempersoalkan tersebut. Jadi siapa yang menguasai benda tersebut secara fisik itu dialah yang diakui sebagai pemiliknya, kecuali terdapat atau dibuktikan dengan pasal 1977 KUHP. Gitu. Nah, contohnya seperti ini kan, kalau kita misalnya si A itu tinggal satu keluarga dengan ibunya, orang tuanya. Nah, maka si A itu ya belum tentu kalau dia itu yang merupakan pemilik rumah tersebut. Kalau di rumah tersebut atas nama ibunya atau ayahnya, ya berarti itu milik ayah atau ibunya. Nah, kecuali kalau dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah tersebut. Selanjutnya yaitu adalah mengenai penyerahan. Nah, penyerahan hak milik atas benda bergerak itu dilakukan secara nyata atau secara fisik. Penyerahan tersebut itu dilakukan dari tangan pemberi ke tangan penerima. Nah, penyerahan tersebut itu merupakan sekaligus pengalihan hak milik atas benda tersebut. Jadi contohnya seperti ini, saya mempunyai roti. Nah, roti ini saya sebagai pemberi. Nah, lalu
lalu Mbak Fatihah Ainun Saputri sebagai penerima. Nah, saya memberikan roti tersebut kepada Mbak Fatihah. Nah, jadi pas saya menyerahkan itu, Mbak Fatihah sudah memiliki hak milik atas roti tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu mengenai kadaluarsa. Nah, pada benda bergerak itu tidak dikenal dengan adanya kadaluarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak itu dikenal dengan adanya kadaluarsa. Nah, contohnya kalau tadi benda bergerak itu kan ada contohnya meja. Nah, meja itu tidak ada kadaluarsanya, berbeda dengan hak cipta yang merupakan contoh tadi benda tidak bergerak. Kalau hak cipta itu ada masa kadaluarsanya. Jadi setelah orang itu meninggal atau orang yang punya hak cipta tersebut meninggal, itu ya ada jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai pembebanan sebagai benda jaminan utang. Nah, pada benda bergerak itu apabila benda tersebut dijadikan sebagai jaminan, ia harus tunduk atau harus patuh pada gade atau fidusia. Nah, fidusia itu sendiri itu merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda tersebut atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut itu tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, berdasarkan itu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Saya Fatihah Ainun Saputri akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dilakukan oleh Nurul Dwi Astuti. Cara memperoleh kebendaan itu ada 4. Yang pertama adalah bantuan orang lain, kedua pengambilan secara langsung tanpa bantuan orang lain atau originair, ketiga perlekatan atau networking, keempat warisan. Yang pertama itu bantuan orang lain. Maksudnya ini penyerahan dari orang lain yang sudah memiliki hak atas benda tersebut. Misalnya hibah, jual beli, tukar menukar, dan lainnya. Kemudian yang kedua, pengambilan secara langsung tanpa bantuan orang lain. Contohnya nih, seorang yang ingin memiliki madu, ia dapat mengambilnya langsung dari sarang tawon di hutan. Nah, sarang tawon ini kan tidak ada pemiliknya. Kemudian yang ketiga adalah perlekatan. Maksudnya benda itu mengikuti atau melekat pada benda lain. Misalnya, sebidang tanah di tepi sungai bertambah luas karena pengendapan air sungai. Kemudian yang keempat adalah warisan. Warisan terjadi karena adanya seseorang yang meninggal dunia dan ia meninggalkan harta kekayaannya. Warisan ada 2. Yang pertama, pewarisan berdasarkan undang-undang atau ab instantato, yaitu pewarisan yang berdasarkan keturunan darah. Kemudian yang kedua, pewarisan berdasarkan surat wasiat atau testamentaire, yaitu jika seseorang yang tidak mempunyai pertalian darah memperoleh warisan berdasarkan surat wasiat dari pewaris. Kemudian cara penyerahan atau pengalihan hak kebendaan. Ada 3 cara. Yang pertama adalah fidelity leveraging, yaitu perbuatan berupa penyerahan kekuasaan atau suatu benda. Ini penyerahannya secara nyata atau real, berlaku atas penyerahan benda bergerak. Kemudian yang kedua, juridis leveraging. Ini perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak kebendaan kepada orang lain. Penyerahan ini bersifat formal atau resmi. Kemudian yang ketiga, cese, yaitu penyerahan
piutang atas nama dan benda tidak berwujud dengan dibuat akte autentik atau akte di bawah tangan. Contohnya penyerahan saham atas nama. Kemudian piutang-piutang yang diistimewakan. Yang dimaksud dengan keistimewaan berdasarkan definisi pasal 1134 KUH Perdata adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang semata-mata berdasarkan sifat piutang. Menurut undang-undang, ada dua macam keistimewaan. Yang pertama, keistimewaan yang diberikan terhadap suatu benda tertentu. Yang kedua, keistimewaan yang diberikan terhadap semua kekayaan orang yang berutang. Subekti tahun 1985 mengemukakan bahwa piutang-piutang yang diberikan keistimewaan terhadap barang-barang tertentu yaitu yang pertama, biaya-biaya perkara yang telah dikeluarkan untuk penyitaan dan penjualan suatu benda atau yang dinamakan dengan biaya-biaya eksekusi. Biaya tersebut harus diambil dari pendapatan penjualan terlebih dahulu dari pemegang hak keistimewaan lainnya. Yang kedua, uang sewa dari benda tidak beserta dengan biaya-biaya perbaikan yang telah dikeluarkan oleh si pemilik rumah atau tanah, tetapi seharusnya dipikul oleh si penyewa. Penagihan uang sewa dan biaya perbaikan ini mempunyai hak istimewa terhadap barang atau perabot rumah yang berada dalam rumah tersebut. Yang ketiga, harta barang bergerak yang belum dibayar oleh pembeli. Jika barang ini disita, maka penjual barang mendapatkan hak istimewa atas hasil penjualan barang tersebut. Yang keempat, biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu benda dapat diambilkan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda tersebut apabila benda disita dan dijual. Yang terakhir, yang kelima adalah biaya-biaya pembuatan suatu benda yang belum dibayar. Pembuat barang seperti ini mendapatkan hak istimewa atas pendapatan penjualan barang itu apabila barang itu disita dan dijual. Kemudian hak reklame atau reclaim. Reklame mempunyai arti meminta kembali. Hak reklame adalah hak istimewa dari seorang penjual barang bergerak yang belum menerima pembayaran harga barangnya. Apabila diperjanjikan bahwa penjualan dilakukan secara tunai atau harga barang harus dibayar saat itu, menurut Pasal 1145 KUH Perdata, penjual barang mempunyai hak untuk meminta kembali barangnya yang belum dibayar tersebut selama barang tersebut masih berada di tangan pembeli. Permintaan kembali ini dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah penyerahan barang itu kepada pembeli. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.